Makanya ketika Indonesia itu sendiri dijajah oleh Belanda 350 tahun, apa yang pertama kali dirubah oleh para wali adalah merubah pola pikir. Kamu bukan kacung, kamu bukan kawula, kamu bukan abdi, kamu bukan budak, kamu adalah majikan di dalam kehidupan. Maka diangkatlah kata untuk mengucapkan ingsun, untuk mengucapkan kulo diganti dengan kata reyang. Itu dulu. Siapa yang mencetuskan itu? Yang mencetuskan itu adalah seorang yang dulu dinyatakan waliullah, tapi ada juga yang menyatakan pengkhianat. Siapa? Itulah Syekh Datuk. Syekh Datuk bahkan ning Dermayu, bahkan ning Cirebon arane Ki Jabaranta, bahkan ning Jawa Tengah, Jawa Timur arane Siti Brit garis miring Siti Jenar. Dadi Siti Jenar ku bahkan ning Wetan, rada nengah titik arane Siti Brit, manjing mang Cirebon Ki Jabaranta, manjing ning Dermayu Ki Datuk. Saja orang kena dikit ke lah ya iyo lu kenapa ya, karena yang namanya sejarah itu adalah kehidupan yang diulang. Makanya ketika Pak Luki jadi bupati, orang nih dari dulu sudah memprediksi ini loh yang akan jadi bupati. Lu kenapa? Karena ada trah kedokan bunder. Trah kedokan bunder itu adalah trah kawunganten. Kawunganten itu adalah trah Syarif Hidayatullah. Cuma ada sejarah yang disembunyikan. Ya kenapa? Karena takut munculnya putra putri kedokan yang akan bangkit di kemudian hari. Dan ternyata hari ini terbukti. Karena dulu di sana itu dipinggirkan. Bagaimana caranya dimusnahkan. Makanya wong wadon kongkon babat alas lebak sungsang. Bayangin wong wadon kongkon babat alas harap kongkon apa itu kan ada konspirasi bagaimana menghancurkan. Ya kan simbangin mau konon pura lah ya iya sing arep dadi wakil sampai dadi wakil wis mau konon kabeh di sini. Ya itu bukti bahwasanya sejarah itu akan terulang di dalam kehidupan. Makanya dibangkitkan kembali apa maning wilayah kene seguran ini adalah tokoh-tokoh yang dibawa pada waktu revolusi jihad beli bakal mulai golongan kene golongan Cirebon beli tekang tanah ngarepan mulai bahasin yang kodikit apa ngenteni panglima perang siapa Mbah Mukoyim ternyata sing ditunggu Mbah Mukoyim ngenteni wong segeran beli teka-teka lu siapa aja ya rombongannya Kiai Sujai, Kiai Jami, Kiai Soleh kan wilayah mana lah mulai salah makin orang tuh sing kene beduk beda maning silsilah ya kan beda maning mana maning ya kan nunggu sejarah ya kan ya yang kene emang kongkonku ngundang maning lebah kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat,
Ingkang kaula hormati Bapak Bupati Indramayu, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kula lan panjenengan sami. Bapak-bapak muspika kecamatan, baik kecamatan Junti, Karangampel juga ada, alhamdulillah. Uga boten ketinggalan Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, Bapak Kiai Miftah, alhamdulillah ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara harlah sekaligus haul. Haul inggih punika bahasa Arab. Haulun dalam bahasa Arab nganggone huruf H. Tapi ketika ditulis nggo bahasa Indonesia dadine huruf H. Beda huruf dalam bahasa Arab itu beda makna. Haulun dalam bahasa Arab itu bisa bermakna kekuatan. Haulun juga bisa bermakna orang-orang sekitar. Haulun juga bisa bermakna ketemu neng tahun. Ya, jadi haulun gulang gulatin ning kamus karena acarane haul dadi kegulat dikit ning kamus. Apa maning kinana Bapak Bupati kedur ngajine ki. Ya alhamdulillah orang durung-durung wis tetawadalan ya memang wis kudune Pak. Wis kudune. Karena secara silsilah baka kedokan bunder ku adine segeran. Jadi segeran ku kakang Pak. Iya, ya makanya baka adi beli eman kakang ya temen-temen konon kah. Ya, jadi haulun itu adalah kekuatan, tapi bahkan nulisnya haulun iku maknanya keruwedan, kerupakan, kerepotan. Duh, dari mana dasarnya haulun itu adalah kerepotan? Ungkapan kula lan panjenengan sami ketika mengucapkan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya untuk apa? Likulli haulin, di setiap ya kerepotan kula lan panjenengan sami, di setiap keruwedan kula lan panjenengan sami. Jadi haulun maknane ruwet. Tapi ketika haulun iku maknane kekuatan. Oh berarti salah jika ketika menuliskan acara haul. Enggak juga. Kenapa? Karena bahasa Indonesia duwene mung huruf H. Makanya kudu ngajiku supaya saling memaklumi. Jadi ini orang memaklumi karena ngajine beli antuh. Tuh, kenapa? Karena dalam ungkapan kata, ungkapan kalimat aja maningkuan beda huruf yang sama, kalimat yang sama, tapi ketika diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda, itu akan mempunyai image pemikiran yang berbeda. Meskipun kata-katanya sama. Contoh kula ngucapaken la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti wong lagi apa? Tahlil. Oke. Kalimat yang sama diucapkan ning wong wadon lakine beli teka-teka anake ngamuk terus ngucap la ilaha illallah, lagi apa? Sama enggak kalimatnya? Sama, cuma intonasinya yang berbeda. Ana maning sing ngucap la ilaha illallah tapi ning dhuwur panggung ngucape la ilaha illallah. Siapa? Lagi apa? Itu kata yang sama ketika diucapkan dengan intonasi yang berbeda ternyata akan mempunyai makna yang berbeda. Termasuk haulun dalam bahasa Arab, haulun dalam bahasa Indonesia. Jadi makanya hati-hati, perlu ngaji kula lan panjenengan sami supaya apa? Supaya betul-betul jelas.
karena kata yang sama intonasi berbeda maknanya beda, apalagi ketika kata yang sama dipakai dengan disiplin ilmu yang berbeda itu maknanya juga beda lagi. Kok begitu sih Kang? Iya, contoh gula kanda kata masa, ketika kita kandane karo tukang son dalam ilmu elektronik masa ku apa? Bature setrum ya, bakat takonin tukang son ke masane ndi paling gulatannya kabel ireng, karena masa iku bature kabel abang. Jadi masa dalam ilmu elektronik maknane bature strum. Tapi baka dalam ilmu politik masa itu apa? Ya takone be Bupati Luki dadi bupati karena punya masa sekian. Berarti masa ning kono maknane setrum dudu kumpulan manusia. Itu kata yang sama. Dalam ilmu elektronik maknane bature setrum, dalam ilmu politik maknane kumpulan manusia. Tapi dalam ilmu sejarah beda lagi. Pada masa tahun 1700 sekian berkuasa Wiralodra. Berarti masa di situ maknanya apa? Waktu, zaman. Ya, jadi masa dalam ilmu elektronik beda, masa dalam ilmu politik beda, masa dalam ilmu sejarah beda, masa dalam ilmu fisika beda lagi. Karena dalam ilmu fisika masa itu adalah berat jenis. Nanti berat jenis dipengaruhi oleh gaya. Ketika gaya yang diberikan itu tinggi, maka beratnya akan naik. Maka begitu tambah berat berarti gayanya banyak. Maka ketika sampeyan uripe berat banget berarti kakean. Itu dalam teori ilmu fisika. Jadi masa dalam ilmu fisika maknanya berat, masa dalam ilmu sejarah maknanya zaman atau waktu, masa dalam ilmu politik kumpulan manusia, masa dalam ilmu elektronik maknanya bature setrum. Tapi masa dalam ungkapan kata wong segeran maknanya orang andel. Kok bupati arepan teka masa. Iya, jadi masa dienggok ning ilmu macam-macam iku maknane bisa macam-macam termasuk haul. Kenapa Kang sampean memaknai haul itu adalah kekuatan? Karena saya melihat dari ungkapan yang banyak dikatakan oleh umat Islam Indonesia selalu mengatakan la haula wala quwata. Berarti haulun ning kene maknane apa? Daya dan upaya kula lan panjenengan sami. Berarti haul adalah membangkitkan kembali daya yang selama ini terpendam di dalam kehidupan, kita munculkan kembali di dalam kehidupan. Maka haul itu penting, sangat penting, dan tidak semua orang bisa melakukan haul. Karena haul itu ada syaratnya. Ketika jam'iyah berarti jam'iyah bersyarat. Ketika haul wong tuane itu punya syarat. Haul wong tua, tidak semua orang tua itu dihauli. Karena apa? Karena anak syaratnya apa? Siji duwe anak kang soleh. Baka anak karepe dewek boro-boro haul ngurusi awak dewek bekengelan. Ya, maka syaratnya haul apa? Anak yang soleh, itu syaratnya. Syarat yang paling utama sampeyan bisa haul baka sampeyan ning NU, baka beli NU laka haule. Tuh masa aja strong soleh karang apa melune ning golongan jekot laka haule. Lah ya iya mesti ngana haul ku ya ning NU. Tujuannya apa? Membangkitkan kekuatan. Kenapa? Karena NU selalu mendorong bukan hanya syariatan saja, tapi juga budaya kehidupan juga harus naik. Karena Islam menghendaki umatnya itu menjadi umat-umat yang cerdas. Umat yang cerdas adalah umat yang mau belajar di dalam kehidupan. Selama ini kita beli gelem belajar, anak sampah dideleng nampai kok tampuin yang bupati mani.
Padahal urusan sampah itu kan urusan pribadi kita masing-masing. Nggak bokat kangelan temen kari RT terus ditunjuk wong loro. Siapa sing ngungkudi sampah, sambakare ajak kandang buang. Ya bagaimana memusnahkan sampah, menghancurkan sampah, bakal kandane sampah buang ini dipragat lemayung go sampah kabeh. Yang kita bicarakan ya kan suatu hal yang aneh. Ketika ada salah satu desa dia bisa makmur itu gara-gara sampah. Lu nggak kaji polising sampah ngendi jangan telengan panguragan itu penghasilan besarnya dari sampah. Lah kenapa dong tekan kene sampah jadi masalah. Lah ini kan pola pikir. Lu kenapa? Karena yang paling susah itu adalah merubah pola pikir. Kalau pola pikir kita pengen disantuni waya remek jagate. Makanya Islam yang seperti apa? Yang terbaik di dalam kehidupan, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang Islam yang hebat adalah orang Islam yang sudah punya pemikiran bagaimana saya memberi, bukan bagaimana saya meminta. Loh kenapa? Karena ibadah yang paling hebat itu memberi. Dosa yang paling celaka apa? Jejaluk, medit. Duh, kenapa? Karena bakas sing arane sodako, infak, ngupai, aja maning sing lakoni wong bener. Wong ora bener gak dadi bener. Nah, sedekah, maling sedekah dadi bener suwe-suwe. Tapi sepira wong hebate bahkan medite dadi aja maning sing lakoni wong salah kiai bahkan medit beli kangku. Dadi jahat-jahate dosa medit, bagus-bagusnya ibadah loman ngupai. Terus lah sebagai masyarakat yang hebat kita berpikir apa yang saya berikan terhadap Indramayu. Nah selama ini kan apa yang bupati berikan kepada saya? Ya orang ngurusi wong kene bae. Indramayu kuambak sing gantar tekang kerangkeng. Pemudik bakal ngomong kita sudah sampai Indramayu. Berarti ini tanda-tanda 2 kali ngopi untuk keluar Indramayu. Karena paling gawat, Pak. Ya iya dadi sing metu sing Cikampek bab ngancing Indramayu ya kan Sukra mancing wis mentok Dermayu maning pindo aja ngopine ku Pak. Saking dawane ya Cirebon kan setengah jam tekang Kanci. Wis manane Brebes. Dermayu ngalar-ngalar sing Sukra. Apa maning sing mambane mubeng-mubeng bang kota. Bayangin bakal beli pindo ping 3 bareng ampiran Dermayu kan hebat-hebat Pak. Alhamdulillah. Lah ya iya gebok mana ya uliye glayem dirtamaya gebok mene ampirane akeh cangkingan. Alhamdulillah ya enak atur anak kaji molanan ya gitu mah. Ya jadi orang Islam yang hebat itu apa? Orang Islam yang hebat itu adalah ketika orang Islamnya itu sudah memikirkan bagaimana saya memberi. Di situ ada kemajuan yang hebat. Iran gelengan bisa ngelawan Amerika, Israel, tantangi kabeh. Kongkon mandek beli lanjut perang, iya kan? Lah ya iya gelengan. Ketika Iran itu diembargo selama setengah abad kurang lebih 40 tahun, tapi mereka punya pemikiran yang hebat. Saya harus memberi, maka masyarakatnya siap. Ya kan rubal dipersiapkan, jangkauannya bukan 100-200 ribuan kilometer, tepat sasarannya. Jare ngarak undak ya iku rudale Iran ribuan kilometer larang ning kene se-RT beli tepat sasarannya lho. Kita makan rudal gini lagi kanda rudal ribuan kilometer tepat banget ke sasarannya ning kene sing parak-parakan kesasar coba.
Jadi lah makane kula lan panjenengan sami. Jadi haulun tujuan utamanya apa? Membangkitkan kembali daya kehidupan kula lan panjenengan sami untuk belajar kula lan panjenengan sami mempelajari hidup dan kehidupan. Duh, kenapa? Karena Islam tidak akan pernah maju, Indramayu tidak akan pernah maju karo kebule menyan. Indramayu beli bakal maju karena gadak gedege wong wiridan. Indramayu akan maju ketika masyarakatnya cerdas ingin membangun Indramayu. Loh, kenapa? Ya karena siapapun pemimpinnya ketika wong Indramayu ne pujareng kono bae yang ngelawite. Loh, makanya saya mencontohkan sampai bupati sing sering ketemu beli weru kita gawe tajuk ngacor tajuk. Loh, kenapa? Saya nggak mau meminta hari dipayas serokan kono lah ya, sampai banyak ke Kang Tulung lah gawe kena proposal orang. Loh, kenapa? Saya nggak mau menjadikan beban kepada Indramayu. Saya ingin mendidik masyarakat saya dengan cara saya. Asal teka baka bengi Selasa sok teka nih pengajiane kula. Terus ya Kang Pira lah urusan Pira teka tek jaburi tek wedangi kadang-kadang tek pahimangan. Duitnya sing gede ya kadrende ke Gusti Allah kabeh putek-putek temen. Loh, saya sudah 5 tahun Pak membina jamaah itu setiap malam Selasa dari kitab ya Al-Barzanji khatam, Deba khatam, sekian lagi tafsir Al-Ibriz ya mulai menginjak juz kelima. Berapa aja Kang? Udah nggak usah tanya berapa, sing penting teka. Lah ya iya langkang kotak muter-muter ini kayak apa-apa. Ya karena saya tetap yakin dalam satu prinsip bahwa Islam yang hebat adalah Islam yang mempunyai mental memberi. Jelas Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas maksudnya mental memberi, dudu tangan yang dhuwur. Sakane gede pai kumong nyadong pengennya nyerowok. Ya kan tangan di atas kan oliake bakal nyerowok mah. Tangan di bawah kan sauli-oli bisa bahkan jaluk nyerowok. Karena tangan di atas itu lebih hebat daripada tangan di bawah. Bukan begitu maksudnya. Mental memberi itu akan lebih baik daripada mental minta. Dadi nekula lan panjenengan sami sengit bae karo wong. Kenapa? Karena kamu sudah punya mental tomak dalam kehidupan. Ngarep bae pengen dipai. Begitu beli dipai nyengiti serap. Pada akhirnya kita kadang-kadang mikir sing anaki wong medit ta wong arep-arep. Loh bukti nek Rapi Ahmad semana sugih lah kasing sengit. Loh kenapa? Ya karena lah kasing ngarep-ngarep kan dipai Rapi Ahmad ki. Ana ngarep-ngarep dipai paluki ora. Bareng orang upai yang rasani bae tadi. Loh, pada akhirnya dalam kehidupan begitu posisinya. Wong medit ya medit sok ning kono ning ngarep bae dipai. Wong tanggane balik sing luar negeri kan ngarep-ngarep dipai kita. Bareng ora dipai apa-apa, ngrasani beli. Medit donge sugih guys. Lagi melarat maning kita baik njabure. Donge balik sing kan aja ora nilik-nilike acan. Ya, meneng aja selingak sing ngomong sirane kakek. Lu ya kaderana ning kene kabeh sing dikandakaken ki. Jadi mentalitas kula lan panjenengan sami. Makanya ketika Indonesia itu sendiri dijajah oleh Belanda 350 tahun, apa yang pertama kali dirubah oleh para wali adalah merubah pola pikir. Kamu bukan kacung, kamu bukan kawula, kamu bukan abdi, kamu bukan budak, kamu adalah majikan di dalam kehidupan. Maka diangkatlah kata untuk mengucapkan ingsun, untuk mengucapkan kulo diganti dengan kata reyang. Itu dulu. Siapa yang mencetuskan itu? Yang mencetuskan itu adalah seorang yang dulu dinyatakan waliullah, tapi ada juga yang menyatakan pengkhianat. Siapa? Itulah Syekh Datuk. Syekh Datuk bahkan ning Indramayu, bahkan ning Cirebon arane Ki Jabaranta, bahkan ning Jawa Tengah, Jawa Timur arane Siti Brit garis miring Siti Jenar. Dadi Siti Jenar ku bahkan ning wetan,
rada nengah titik arane Siti Brit, mancing mengcerbon Ki Jabaranta, mancing ning Dremayu Ki Datuk. Oh saja orang kena dikit ke. Duh, berarti ada kaitannya dengan Buyut Datuk? Oh, bukan, itu mah Syekh Datul Kahfi, beda maning kone ceritane. Berarti dulu ning Dremayu, makanya Qatar yang pertama kali bergejolak itu di Indramayu. Orang yang menentang pertama kali tentang VOC, penjajahan Belanda, siapa? Itu adalah bendahara Indramayu, bendahara Dremayu. Akhirnya ditukar Sumedang, ngawite kan beli gelem nyaur Sumedang sing duwe utang, Dremayu duwe utang ning Sumedang ya. Sumedang duwe utang ning VOC nagih ning Sumedang kok durung duwe duitnya kita disili ning wong Dremayu. Selesai mana nagih amang Dremayu, tagih beli mong Dremayu. Duh ngetakang Dremayu, kita ora duwe urusan karo VOC ku, urusane kita karo wong Sumedang. Sapa pada waktu kun bendaharane wong Parean arane Ki Buana Kerti. Ceritane kok cerita kun mengundang maning. Lah ya iyo, lu kenapa ya? Karena yang namanya sejarah itu adalah kehidupan yang diulang. Makanya ketika Pak Luki jadi bupati, orang nih dari dulu sudah memprediksi ini loh yang akan jadi bupati. Lu kenapa? Karena ada trah kedokan bunder. Trah kedokan bunder itu adalah trah Kawunganten. Kawunganten itu adalah trah Syarif Hidayat. Cuma ada sejarah yang disembunyikan. Dia kenapa? Karena takut munculnya putra putri kedokan yang akan bangkit di kemudian hari, dan ternyata hari ini terbukti. Ya makanya Pak Luki aja kaget sampean kayak anak kewalon dah kebengine kumakonon. Kita membelak-belakan baik kan karena dulu di sana itu dipinggirkan. Bagaimana caranya dimusnahkan. Makanya wong wadon kongkon babat alas Lebak Sungsang. Bayangin wong wadon kongkon babat alas arep kongkon apa? Itu kan ada konspirasi bagaimana menghancurkan. Ya kan simbangin mau konon pura. Lah ya iya sing arep dadi wakil sampai dadi wakil wis mau konon kabeh isine. Ya itu bukti bahwasanya sejarah itu akan terulang di dalam kehidupan. Makanya dibangkitkan kembali apa maning wilayah kene Seguran ini adalah tokoh-tokoh yang dibawa pada waktu revolusi jihad beli bakal mulai golongan kene, golongan Cirebon beli tekang tanah ngarepan mulai membahasin yang kodikit apa ngenteni panglima perang siapa Mbah Mukoyim, ternyata sing ditunggu Mbah Mukoyim ngenteni wong Segeran beli teka-teka. Lu siapa aja ya rombongannya Kiai Sujai, Kiai Jami, Kiai Soleh kan wilayah mene lah mulai salah makin ora ado sing kene. Beduk beda maning silsilahe. Ya kan beda maning, ana maning ya kan nunggu sejarah ya kan. Ya yang kene mengko kongkonku ngundang maning lebak kene. Dia karena ya ini supaya kula lan panjenengan sami membangkitkan kekuatan yang dulu dimiliki wong tua kula lan panjenengan sami, untuk yang tujuannya tidak ada kata lain, kita membangun Indramayu yang akan datang. Dan membangun Indramayu kita nggak bisa mengandalkan siapa kita yang harus diandalkan diri sendiri. Uning badui bisa urip anak kopi anak orang ngaruh. Loh kenapa? Karena mereka sudah mampu menghidupi dirinya sendiri. Potensi kita yang ada di wilayah Seguran itu sangat banyak. Cuma kita tidak mau mengolah potensi yang ada. Urip ning Segeran, genai ning Segeran, sampai tekan gede ning Segeran. Tapi delengen banyu sing diinung itu tuh banyu Segeran gini. Terus kenapa kita tidak pernah berpikir untuk minum banyu kita sendiri, kita olah sendiri, kita jual sendiri kepada masyarakat sendiri. Nanti keuntungannya untuk desa kita sendiri, nggak usah ngandalin kabupaten. Bahkan sing ngadul aku abe setahun bisa 400 juta. Sekarang 370 dari mana? Ya wis priwen sih. Berarti Anda harus dipaksa untuk memajukan koperasi merah putih.
karena dana desa itu akan bisa ditambah ketika Koperasi Merah Putih mempunyai keuntungan. Lah baka Koperasi Merah Putih ndolongop ya kari ndolongop maning kubune wis. Nah yang 370 juta yang nggo posyandu ya kukut seruk posyandu PKK entok 100 nulung kader-kadere priwen siapa sih ngempani ya kan durung baka wayahe teka seminggu sepisan ya kan ana biskuit ana bubur kacang apa kini perlu efisiensi maning kini bayang makanya perlu untuk membangun sebuah kekuatan maka diperlukan komunikasi. Makanya jelas Al-Quran menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya komunikasi yang baik manene sholatnya mbak nane sembahyang maning konene maka wong lakoni sholat maka bisa mencegah perbuatan kejindang mungkar yang tersembayang nyolong sendal aja. Duh, berarti salah. Saya anti menyalahkan siapapun. Cuma saya lebih cocok ketika as-sholah di sini maknanya komunikasi. Karena komunikasi itu membuat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa masyarakat benci kepada bupati? Karena komunikasinya nggak nyambung. Orang weru programnya bupati apa, duitnya anak pira, ya akhirnya kan ruwet. Mbak kuwu dolan mang sawah, tukang sawah anak wong 20, wong 20 wakuwu ngetok na udud surya gletak sabungkus, isini anak pira sing gede kah? 16, kebagian KB beli sing 20, kian cok jare sing oli kuwu reang sing dukung mau nikah, jare sing oli sing bloli priwen ngelus dada salah apa dosa apa wuriangki pada tim sukses ya kena ngapa kanoli kita lu kenapa beli paham suryane anak 16 ya kita ngomong makanya daranane ngeloni bupati konene iya kan suryane anak 16 yang sadar ya aja maning kita kuwune bae ora udut iya kan akhirnya sing beli kebagian terus sewot memprovokasi saja parak-parak tinggalan ngupai gak sekian konene mana kekunku ya jare sing ora kebagian akhirnya karena provokasi ini wong mau separo bubar dadi kari wong 10 karena wakuwune jaga dewi sore ya ki wong ana wong semenian ki ya celah bagian bedewek wakuwu ngupai duit 1.000 ana wong 10 oli piraan kunku oleh priwen bagi ya oleh 10 1.000 dibagi wong 10 oleh pira ya kun matematik singaran 1.000 duit wudu disowek-sowek priwen dadi ditukerakan sampian sing sawah mangkat wong warung numpak apa motor tekang warung kolu nguruk natusan ibu ora dadi tuku es 2.000 kari pira 90 lah kita sing bulak balik semene pegel ya kongkon 8.000 sing jenguk bae 10 loh makanya jadilah orang cerdas ini perlu dibangun komunikasinya. Nah Islam sudah punya tatanan tersendiri bagaimana Islam membangun komunikasi, maka Islam mewajibkan umatnya untuk sholat berjamaah. Dengan berjamaah komunikasi akan terbangun. Kenapa? Karena sering ketemu. Ketika wong segeran sholat jamaah, terus subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, yakin mangsa ngarap pada tukaran. Loh kenapa? Lah komunikasinya bagus sih. Saya subuh ketemu salaman, zuhur ketemu salaman, asar ketemu salaman, maghrib ketemu salaman, isya ketemu salaman. Masa iya sedina salaman ping 5 masih kolu tukarane di sini. Lalai kula lan panjenengan sami. Islam sudah punya cara. Makanya begitu 1 minggu 1 kali, jangan di tempat-tempat biasa kamu sholat, tapi disatukan di satu tempat namanya masjid jami, semuanya kumpul di situ. Untuk apa? Sholat Jumat. Itu apa? Itu sebagai evaluasi kita masyarakat Segeran sudah melakukan
apa, maka sawise sholat anak khotbah ning kono. Sing khotbah ki sebenarnya mah kuwu. Kanda priwen programnya segeran, ya kan? Minggu ngarep ngerjakakan apa, minggu depan kita evaluasi lagi. Sok desa mana yang tidak akan maju ketika setiap minggu mengadakan evaluasi. Ya cuma permasalahannya kan beli dading ngulat nguda-nguda ke ganjaran payung kan. Dan kenapa padahal itu momen yang sangat tepat. Begitu wong tua weruh anak putune pada beli yang lakoni sholat berjamaah, akhirnya wong tua duwe gagatan baru apa, setiap malam Jumat kongkon pada tahlil ning perapatan. Itu cara membangun komunikasi baritan karena ngumpulna wong kuangil bu. Sok aja ngumpulna masyarakat, kumpulakan RT sesegeran kidul lan pira selawe yang ngumpulna selawe wong 400 kudu entok bu. Benar. Tapi baka baritan ning perapatan kuwu ngetokna duit beli ora tinggal kari teka ki masyarakat duit ki mau nganda 370 bareng kecoplok enggak posyandu wis entok semene durung kanggo kine durung kanggo kine akhirnya masyarakat weruh oh begitu. Duh, kenapa sekarang saling curiga mencurigai? Karena tidak nyambungnya komunikasi, apalagi ketika kritik diluncurkan atas dasar dendam dan kebencian. Ya sing akeh kan dudung kritik, maune ya maune ngrewangi dong kino ora dadi apa-apa dadi sengit bae. Kita makan sejarah bengen ya wakuwu ya. Lagi ngaji ning sampean kan kita ngaji mekono. Mesti ngarani iblis sengit bae ning Adam karena dheweke sing mubeng-mubeng maune donge diangkat sing diangkat Adam dheweke ora dadi apa-apa ya musuhi bae ning Adam. Ana sampah dipoto sampah ana keruwedan dipoto keruwedane apa dikoncok ning golongane sambat diangger bae kaya kono aja ilok nyebut uang. Lah ya iya, jadi bangun kekuatan dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Ketika muncul kekuatan masyarakatnya itu sudah cerdas, pemimpin nggak perlu repot karena masyarakatnya mampu mengatasi kehidupannya sendiri. Jadi priwen jeng gaji tukang sampah kekulan yang kana se-RT wong loro khusus ngukuti sampah karo ngobongi sampah terus dagangan plastik nggak lumah nggak wadae sampah. Nah akhirnya yang nganggur punya pekerjaan sampean buang sampah beli perlu ngenteni mobil. Ketika pengelolaannya itu ber-RT nggak terlalu repot. Buat ini repot sekabupaten mobilnya 40 ya kukut. Barang sekecamatan birang desa bakal junti kena telulas tarolas hilang Majakarta siji sih ya. Iya kan kegawang balongan beli maunya kan kegawa mene kunku. Nah, iya akhirnya kan menene kan olia zona 2 ya kan kejunti Karangampel kedokan bunter zona 2 zona 1 ya akhirnya Majakarta kegawa mang zona 1 apal wong politik mengene kah. Lah ya saking mari ya bakal politik kan gone dasi kita kan sorban dasi kan nekek angel ngomong. Ya bakal gue sorban kok orang elora apa ya kan ribut dipecat yuk karena orang ada apa-apa ya kan yang ngeper bukan dipecat ngomong gue ya ya suruh pecatan kita emang kita jadi apa RT bayi tutu jadi alhamdulillah jadi haulun itu membangun kekuatan. Terus haulun yang kedua sekitaran. Loh kenapa haulun maknanya sekitaran? Karena ketika kanda Masjidil Haram Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu berarti sekitar. Duh, siapa yang dibangkitkan kekuatannya? Ahlul Jam'iyah dan orang-orang yang ada di sekitar Jam'iyah. Dengan munculnya kekuatan Jam'iyah Majelis Taklim Babul Ilmi suarane keren babun lawang al ilmu ilmu jadi lawange ilmu bahkan masih beli ngerti baik berarti mandek ning lawang baik bocah kunku orang mancing karena ya kan lawange
ilmu. Jadi kayak bangsa Indonesia lah apa dihantarkan sampai dengan pintu gerbang beli gelem mancing biasakan mau konon-konon baikku lu sing mancing ya sing mancing mau wis maju wis aduh duh tapi kenapa ya empu kenapa bakal wis dadi ketemu aduh baik lu ya karena mungkin terinspirasi oleh lagu Indonesia Raya. Lu kenapa? Karena ning Indonesia Raya bukan di sinilah, tapi di sanalah aku berdiri. Jadi bahkan ning kene mendekem, bakal berdiri ini mana? Lihat, jadi yang banyak orang-orang Indonesia yang termasuk wong seguran aku, tapi kan beli meneng ning segeran. Lu pengacara terkenal, lu nanti segeran kan, lu itu Badrun kah? Wong nanti segeran, mungkin kan pengacaranya Akbar Tanjung. Wah pengacara, baru yang pengen ini Golkar kita nelawas cah. Besok ini orang melu partai. Sejak kapan Kang? Ya begitu tahun 2012-13 saya berhenti dari partai. Dulu, wow dulu takon adun kah, wartawan adun kah? Iya, bareng pertama kali reformasi ning Dermayu ya ki wong iki. Pertama anak demo ning Dermayu tahun 97, gua masih jadi mahasiswa ning Unwir. Tutup ya Kang. Alhamdulillah Pak, kita bakal kuliah beli lok tutup. Loh kenapa? Ya karena yang saya cari itu ilmu bukan selembar kertas. Loh, lha makane Unwir Tarbiyah 3 tahun mari. Yo seru kabeh, kamu pesantren yang belajar kuwen. Kuliah ya kuwen maning belajar. Akhirnya ngali mengamik bila setahun mong wis baru dasar-dasar kemudian wis metu belajar ngomah dewek alhamdulillah bukti ini duwe live streaming dewek duwe komputer dewek ngerakit dewek ngedit dewek ngupload dewek misalkan negara ada karena dewek kilo lah ya iya jadi kuliah iya tapi gelarnya apa orang ilok gelaran gitu. Ya orang ilok, lo kenapa ya karena alhamdulillah warung ngaji makanya alhamdulillah di saat uang rebutan kursi kita dipai kursi nih kene aku. Ning konone anak kursi nih coba bayangin Pak kursi apa double-doublean kita. Ning konone wis diarani Kiai Hasan Wahidin. Wong sejen mangsa wani dodok ning kono. Iya kan? Alhamdulillah di saat uang pada rebutan kursi kita diporok-porok nah kursi ini. Itu sebuah kelebihan tersendiri maka dibangun kekuatan apa? Enggak ada kekuatan yang hebat kecuali kekuatan iman dan kekuatan ilmu. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajatnya dua manusia ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajate siji wong kang iman maring Allah Subhanahu wa taala loro wong kang duwe ilmu. Maka wong bakal imane kuat ilmune kuat uripe beli bakal sengsara pegaweane santai katone glang gleng tapi mangane lawu deng-deng. Itu orang yang kuat iman kuat ilmu. Makanya kan serok takon Kiai Miftah mulai apa sawa ora unku wong tangane wis katon wak bakal wong ning sawah nggo peki pacul tangane kayak pelabuhan kapal melulu serok. Nggih miteng tangannya berzum berarti kan jarang gue peki pacul pegawiane muruk loh karena dalam kehidupan Islam hanya ada dua kemungkinan kun aliman au muta'aliman lamun bisa ya dadi ya wong pinter bakal beli pinter belajar sing dadi nirwet goblok ngancil bae zaman sekian mondok beli pengen ketemu dadi kiai bae pengen kiai nasional tapi Gusti Allah beli ngepengen ini dibuka akhirnya waya nafsir kaparo yukapiru kuprun kah weger beli se Indonesia ya mau ne soro pengaji ning ngendi yang wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa taf'ilatan ya kuna kaparo yukapiru je kuprun berarti ngaji sorope kan tabayatu buyutuban kunku bahkan yang segeran bocah kelas 4 kelas 5 SD wis paham ning sorop segeran wah SD pujiane wis mulai alpiyah embu ngerti beline yang penting muni lah alhamdulillah yang mulane dhewek ngajine ning segeran begini segeran Kang iya ning blok deh nanti Kang almarhum Mbah Najib
ngaji Benyamin. Lah ya kula ke guru ning kono si Lis kah. Lis Aliza kah. Anaknya kan kembar Lis kah. Pak adik kelasnya kula jadi bakal sekolah Muhammadiyah gitu aku bakal ilmu belajar ning NU. Loh kenapa? NU punya kelebihan tentang keilmuan tapi bakal organisasi kalah karo Muhammadiyah. Muhammadiyah wis triliunan, NU kan masih kisaran miliaran. Oh, jadi jangan yang orang tadi kita mah NU oke, Muhammadiyah oke. Jadi ya bakal ibadah saya cenderungnya ke Asadaten. Jadi ngasadaten ya paham, Muhammadiyah ya weruh, NU yo ngajine ning NU. Jadi ya makanya gak ora aneh. Udonge raya ana sing kemis, ana sing Jumat, ana sing bengen kunku. Masa ning segeran kuduane bae, asadaten birang-birang, Muhammadiyah kebek. Enggak paling lengkap ning kene LDI ini kan nang kene. Desa sing paling lengkap ning kene. Sembelun ana nih kene sembelun. Ini kayaknya aku macem-macem, anak Mukasapa Ngaripin Bila, anak Asyadaten, anak Persis, anak Muhammadiyah, ya kan, anak sing abang hijau nih ketik, ya itulah segeran, alhamdulillah, ya tapi bisa bersatu, ya kenapa? Ya di situ namanya bersatu, tidak bakal pada baik terus bersatu, orang aneh, NU KB terus bersatu, ya orang, singarane bersatu kok anak NU, anak Muhammadiyah, anak Asyadaten, anak Persis, anak LDII, ya makanya gini kene ya ora aneh sing riaya sing awit dina Rebo ana sing riyayaan kene dina Rebo sing Kemis ana sing Jumat ana sing Sabtu enggak ada masalah kan enggak ada masalah yang sing ora puasa beake sini kene ya Muhammadiyah tutuen ututukun weruwe riyayane bae bocah kunku donge riyaya sembayang yang ngarep bocah kunku. Nyopek-nyopek genda sing biasa sembayang orang keduman kena sing arang-arang sembayang sing metu ning ngarep gitu. Ya tapi itulah kenyataannya. Makanya bangun kekuatan dari kompleks Jamiah itu sendiri kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitarannya. Kekuatan apa yang kita buka? Satu, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kekuatan keilmuan. Wong ilmune kuat, imane kuat, uripe santai. Dadi nek urip ruwet bae, imane langka, ilmune langka. Donge raya putek yang melu ngendi kene nih. Ulama-ulama hebat itu hanya membuat bingung umat aja bingung. Loh kenapa? Bakal wong bodoh mas srok sih damar melune mendi. Oli bahkan ning kono sing bloli ku Kiai Miftah aja mancel-mencel Kiai. Duh, lah bakal wong biasa melos. Loh kenapa? Orang ngaruh siramar melu menti bae kah? Kenapa jebli ngaruh? Ya kan ora duwe masa ora apa sirama koloyong dhewekan kader kah. Ya ibarate bae wong samene nyocoke menti. Apa kudu ning Nasdem kan beli. Nasdem los, Golkar los, PDI los, Gerindra. Loh kan ya kader kesira. Nyocok bakal 60 baik. Iya, ya tapi kalau ketua partai boleh macalah mencele. Enggak boleh. Ning kono kan laka hitungannya katurka. Dadi dia yang jelas melune menti baik. Jadi orang-orang tertentu yang enggak boleh. Tapi tetap bakal wong ora kuat imane langka, ilmune langka, uripe sengsara. Menggawene dedel kaya kitiran unjal-unjal engkak-engkuk mangane angger lawu kerupuk. Lah iya itu tapi bakal uang kuat imane kuat ilmune beda ya kan tekan yang pengajian uang sing orang gawa ilmu ya bubar pengajian balik tapi bakal tekan gawane ilmu bubar pengajian yang ngenteni lu siapa tukang son dia datang ke sini dengan ilmu sound sistemnya ya kan jerijine tukang son dibayar kader ngunyer-ngunyer pentil beka. Karena dia datang dengan ilmu. Makanya orang beriman, orang berilmu itu beda. Wong ora duwe iman, ora duwe ilmu. Apa yang diandalkan? Yang dia andalkan itu kerja keras. Kerja keras hasilnya hanya timbang pas. Beda dengan kerja cerdas, hasilnya akan lebih luas. Apa maning ketika kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Sok catat bokot Arab gawe status ki keren gitu Pak. Lah ya iya kerja keras hasilnya timbang pas.
Kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Kayak sampian yang kene gruduk gak kerja keras menjali kursi apa paling dipaimangan bae tukang son iki kewetan sini durung jejeg. Iya tapi kan tetap terbatas, tukang son kita terbatas loh, maksudnya nang sangara luwih sing kewetan sih kurang bisa jadi yang kok pengajian masa sira kudu semono bae orang anyang-anyang ya ana mengkono ne biasane ya ini contoh kerja keras, kerja cerdas kan tukang son kan kerja cerdas men ndelik bae ning kita ya apa aja kita bekerja cerdas ana bayarane gak ngetapi son naleni kabel kok sing dodok ning panggung son riang mik riang kan terkari ngomong bae bayarane membundi sing gede menang aja ora susah ngomong kita dewek sing ngomong. Iya tapi ini kan contoh kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas hasil saya kan tidak terbatas. Ya kan bisa jadi sing Kiai Miftah pira kok ditambahi sing bupati beli bukan ya kaya yang kita bakal karo wakil kuana imbue Pak anune mah ya masa karo bose kurang pisan ora ya biasa nih kan ngono. Tapi mong jawa bakal diundang ning pendopo rilok teka alhamdulillah Pak punten bukan saya nggak mau diundang ke pendopo memang dari turun temurun kutaku mong mancing pendopo kongkon ngaji karena masih akeh kiai sejene kita main apa ya kongkon ngamprak karepe dhewek kaus iya ya karena enak karepe dhewek Pak iya kongkon mun pendopo wis konene ruwet sun kita mah dadi wis ongko bae tetap saya akan mendukung semua program yang diluncurkan oleh Bupati. Karena sedurunge dikongkon kita mesti kanda sampah sing ngawit bengen Pak cuma belum terrealisasi. Pada waktu itu saya menginginkan BUMDes itu dijadikan satu untuk membuat mesin pengelolaan sampah tapi ternyata sudah terbentur karena keuluan merah putih sing tekaya wis ndelongop maning. Saya sudah menghubungi ke wilayah Surabaya untuk mengecek mesinnya ya kan mesinnya itu diperkirakan harga 1,7 Pak mahal bakal dewekan bakal sekecamatan 13 jutaan wis parek ya kan durung tekan kono mikiri pangan dewek wis kengelan ora ya boro-boro mikiri sampah karena mula mikirnya kan bagaimana sampah plastik itu dikelola bagaimana sampah organik itu dikelola supaya pertanian kita juga tidak mengandalkan orang lain. Kenapa kita repot karena kita masih bergantung dengan orang lain bener tandur ora subsidi durung teka dadine ndelongop bae. Tapi bakal kita wis bisa gawe area dewek mengelola dewek bikin insektisida dewek bikin pupuk dewek ngapain nunggu orang sana kita sendiri bekerja dengan sendirinya kita suburkan tanah kita sendiri kita kelola air minum kita sendiri kita bentuk polanya sendiri ya mone plastik aja kang orang ngel gak kawis anak mesin plastiknya pengen jadi apa wong segera narap selamatan aja tuku ning Karangampel segerane wis duwe pabrik berarti tukune ning kono. Iya harapan telompak, harapan wadah, baskom, harapan ember, harapan ngekanggo got bisa nanti dicetak dari plastik-plastik itu. Cuma durung adoh mikirnya ya karena mau setelah turun efisiensi anggaran akhirnya kita bisa ngomong. Karena bakal segera durung sepira tapi bakal kandane mendadak subhanallah. Karena dadap itu tampungan terakhir dari sampah-sampah sing petite gunung. Untuk kang dadap seminggu wae 40 ton. Lihat tontonan bahkan yang dadap makanya junti kan paling putek mendi maning buangnya ke karena sambat bunti sambat paling blenger wong adol-adolane arang-arangan ora tapi ya alhamdulillah jadi dibangun dari dalam untuk orang-orang sekitar yang nanti ketika jamiah itu tumbuh maka Indramayu diposisikan akan menjadi manusia-manusia yang cerdas. Secara tidak langsung Anda sudah mendukung semua program Bupati Indramayu dengan apa? Dengan mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang bakal anak sebangsanya cerdas ora kudu kegula. Menggula dewek gawe tajuk gong jemboy bina jamaah. Takon Pak Bupati, ilok beli anak proposal Kasan Wakidin. Gak pernah ada karena saya anti, saya nggak mau menyusahkan Indramayu. Seharusnya saya yang memberikan sesuatu kepada Indramayu sebagai anak cucu Indramayu. Kalau bukan kita, lalu siapa yang akan membangun Indramayu?
ngomong dermayu nih, lawas-lawas belajar je, uripe pengen jadi bujang. Pegawai apa masa baka masih diatur ning wong warane bujang. Krungu. Setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, kalau kamu masih diatur oleh orang lain, kamu adalah babu dalam kehidupan. Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun gajimu, kalau yang kamu jalankan adalah milikmu dan kamu bayar pajak kepada negara, kamu adalah seorang bos besar dalam kehidupan. Begitu manusia harus punya prinsip. Ojo nyadong, Mbah. Kita mah ceplok tentang proposal karena kita sing awit bengen, malah beli ngerti priwin carane gawe proposal. Sampai tekan gawe yayasan gak kepaksa, bokat pengajian kita dibubarkan, nanti payung hukumnya nggak ada. Akhirnya saya buat yayasan. Untuk apa? Hanya untuk mengayomi saja. Ini sudah ada izinnya. Yang jelas pesantren yang kita beli rara gawe bom, sekalipun jamaah akeh sing bos beledokan. Ya karena saya sendiri, subhanallah. Ternyata wong Dermayu ku SD beli tutuk bisa gawe bahan peledak sebegitu hebat dengan kembang warna-warni, tapi tidak pernah ada jaminan dari pemerintah. Hai beledogan singkana di dedek ning supermarket ya sesek weteng. Hari beledogan kene apa di pleter-pleter bae. Hari beledogan kanak-kanane apa bebas. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka bangkitkan kekuatan kita. Nah, kalau bukan kita masyarakat Indramayu, lalu siapa yang akan peduli dengan Indramayu? Makanya haulun bentuk kekuatan, haulun berputar kepada orang-orang yang ada di sekitaran. Haulun meskipun itu terjadi hanya 1 tahun satu kali, lumayan setahun sepisan. Eling kaki buyute, mbaka segeran ikut turunan wong hebat. Karena rentetannya kan segeran, Dermayu apa segeran tinumpuk. Pondok-pondok kelencat punku karena baka pondok konene olie secayuda, baka sejayuda konene geboge mengelombang kinakum. Beda-beda sejarahnya itu galuh. Baka mene kaitannya karo kedokan bunter, karo kawunganten, anak turunan dari mana? Ada wilayah segeran itu dari turunan Jiagio. Jiagio kan kedokan buntere weruwe buyut jago paluke. Itu santri dari Cina berguru kepada kawunganten namanya Jiagio. Wah, ke santri Cina nih. Makanya kedokan bunter wonge putih-putih, ganteng-ganteng. Ya alhamdulillah. Ya kayak kita bagian tujuan ya lumayan lah semene ora. Ya tadi kan sampean kembali ngejolok banget entas ndeleng palukin ndeleng kita ki ora ya. Alhamdulillah. Ya kan jadi turun temurun ada karena garis tra itu nggak bisa dibohongi. Garis tra itu nggak bisa dibohongi. Kamu lari kemanapun kalau itu sudah menjadi titiwan cine beli bakal bisa melayu. Lalu bagaimana? Udah nggak usah bagaimana. Di satu sisi banyak orang yang membenci sebuah keniscayaan. Aja maning dari bupati, dari RT betangga wis mulai pada sengiting sirah. Iya beli RT apa? Ora dicatet-catet kita nih. Dadi RT be akeh sing sengit apa maning dadi bupati. Lah ya makanya supaya aja tambah musuh ku awas paluki sing kelingan dalan kin. Konene baka beli dipai maning ngancil maning konene paluki ngomongi baik cecah. Ya. Lah ya iya. Jadi membangun ya meskipun setahun satu kali. Alhamdulillah ya mana mene gayung bakal wong obeng banyak kebagian berkat. Lah ya iya ya karena saya juga tidak bisa memungkiri siapa yang akan diberi ya mau nih sing majengan siapa. Ngene bakal waya itu gawian maning majengan anak sirane. Ana wong tu gawian ora ya ora empu. Lah ya alhamdulillah. Jadi jangan jadi makandane haul bayakin ke orang mengharlah-harlah. Haul bae cukup telum. Kita makan dak beli mana-mana. Mana kanda mana-mana ngerasani wong konene. Ya, jadi kandane haulun. Jadi haulun yang pertama adalah membangun sebuah kekuatan. Haulun yang kedua adalah membangun kekuatan setelah kitanya kuat, membangun kekuatan yang ada dalam kehidupan lingkungan, sekalipun itu terjadi dalam acara haul yang hanya 1 tahun sekali. Akhirnya kan meru, oh ternyata bupati teka ning kene lagi ning wakil
bupati heran rang segeran ngundange wong gede-gedean bae. Ya kadang-kadang kita mikir wayahe kita peresmian musola pada takablisun ya. Ya tapi tenang masih ado Pak Luki, masih ado karena pembangunannya baru 20-30%. Gula pengennya gawe pesantren. Ya karena yang saya bina itu beli kayak yang segeran bangunnya wis enak. Karena pondasinya wis kuat bakal segeran. Karena bocah-bocah cilik segeran SD kelas loro kelas dulu wis bisa maca Quran. Bakal kula ning wilayah Rambatan Kulon Blok Ningkong yang kemarin Pak Luki datang waktu banjir tuh, sekarang masih belum keluar airnya tuh Pak. Di musola saya itu masih ya selutut, masih nggak bisa dibuang. Saya lagi mikir bagaimana kalau itu nanti saya bikin kincir untuk dilepaskan langsung ke Kali Bangkir, nanti diangkat saya membangun kincir ya dengan tenaga angin, karena disedot karo diesel yang entok napirang liter beli ora, maka Selat Hormose lagi ditutup kinki. Ya kan? Ya jadi ya sudahlah nanti kita bikin kipas angin untuk mengangkat pipa ya 2 inci sudah cukup kata saya untuk menghabiskan itu karena angin itu akan berhembus setiap hari. Ya kok ketemu bae Kang Deka bakal wong cerdas kok ketemuan. Lah ya iya bengen gula nyawa ning kono, Pak. Satu komplek itu enggak ada yang jadi. Cuma sawah saya sendiri yang jadi. Orang pada nanya gimana ya kan tahu di sini tanahnya selalu terendam. Berarti kita harus mempunyai solusi. Jangan kasih pupuk yang ada ke dalam, tapi kasih pupuknya dari daun. Maka saya tidak banyak menabur NPK dan urea, tapi saya dengan sistematika semprot. Setelah sistematika semprot dengan sistematika pengasapan. Dengan yang kono sawaya gula kacambeluk kaya sawaya wong nyupang, menyan lulu sih ora. Karena orang nggak tahu bahwa pengasapan itu adalah sebuah pupuk. Makanya wong bengen bakal sawah wis mulai meteng dirawun beli ora dirawun sekin kan langka andaranane sesat kok nene ki ora cerdas kah dia cepreti karo sambetan ora dulu pupuk-pupuk kita sendiri itu sudah banyak cuman kita kan nggak mau mikir enak tuku gage tinggo ya kan yang pada akhirnya tanah kita itu apa ya tanah kita itu tertumpuk oleh residu-residu dari obat kita sendiri. Akhirnya penghasilan pertanian kita makin hari makin turun, pH tanah kita juga semakin hari semakin rendah. Kok begitu aja Kang Yung, kita dewek cek pH di wilayah Rambatan Kulon 3,2 Pak. 3,2 sampai tekan artek balik akan alat tuku tes ya. Saya kira rusak, ternyata begitu saya coba di rumah di pot ternyata betul 6,5 standar. Kenapa di sawah itu nggak naik? Ternyata di bawah 3, ada yang di bawah 3. Bahkan orang nggak pernah mikir bagaimana menaikkan pH tanah, mengurangi tingkat keasaman tanah. Jadi sampai anak wong takon tuh sampean ke kuliah ning biologi, kita ning IPS, kita ning IPS bang dengar. Ya iya, sebetulnya ilmu hitung-hitungan. Cuman kan ketika terjun dalam dunia pertanian, terjun dalam dunia teknik, otomatis saya juga harus belajar. Makanya alhamdulillah nih komputer kenal, pertanian kenal, sampai tekang gerakan hidroponik juga saya ikut karena saya pernah menanam melon itu di atas atap saya Pak, melon hidroponik ya sampai ya alhamdulillah sekarang lagi uji coba cabe di dalam polybag karena memanfaatkan karena pekarangan gula mau beli amba akhirnya ya bisa anane dikit ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, cuma saya nggak tertarik itu dalam peternakan Pak. Karena kenapa nggak tertarik? Karena saya sering berangkat jauh. Kalau peternakan nggak dikasih makan sehari itu dead. Nah, kalau tanaman asal musim hujan itu jornabe kayak wis urip. Alhamdulillah. Jadi membangun sebuah kekuatan kehidupan dari dalam organisasi dan untuk lingkungan organisasi ditularkan kepada seluruh masyarakat Indramayu. Moga-moga 1 tahun sekali ini menjadi tunggak awal kula lan panjenengan sami untuk melangkah lebih jauh menatap masa depan yang cerah untuk anak cucu kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agunginipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.